ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله ومن يتق الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu Saudaraku yang semoga Allah merahmati, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Pada pagi yang cerah ini, atas kudroh dan irodahnya, kita dipertemukan di masjid ini yang biasanya kita bertemu di kajian iblasan ya. Kemarin saya baca kok ada pengumuman, berarti kali ini ya Ahad yang ketiga ya kita bersama ngaji. Nah, kemarin ada orang yang datang dari Binangun, saya diminta di kajian di Binangun ya, jadi mungkin ya. Saya tidak bisa karena sudah kaki ada jadwalnya ya. Ya sama saja di sana kaji, di sini juga kaji ya. Judulnya itu konsekuensi syahadat. Jadi orang yang telah bersyahadat itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya ya. Ini momentum bulan Muharram ya. Orang Jawa mengatakan bulan apa? Suro. Katakannya bulan Suro itu bulan yang sial, betul atau salah? Betul. Menurut Fir'aun dan teman-temannya. Jadi bulan Suro itu bulan sial itu betul menurut Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau sekarang ini bulan Suro mau berbuat baik ragu-ragu, mau barangkali ragu-ragu karena ini Suro, nah itu ciri-ciri pengikutnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Tapi orang mukmin meyakini bahwa Nabi Nuh mendarat bebas dari banjir itu tanggal 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga tanggal 10 Muharram. Nah, jadi silakan kita mau ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun. Kalau mengatakan ini sial bulan ini lalu tidak mau berbuat seperti kebaikan-kebaikan walimatul ores, kanan dan sebagainya, nah itu ya begitulah. Nah kalau mengikuti Fir'aun itu kira-kira syahadatnya batal atau tidak? Ya mungkin sama ya batal ya. Ini yang jadi padahal yang jadi apa yang jadi pembahasan kita itu. Padahal orang sudah bersyahadat, tapi ternyata masih mengikuti ajaran-ajaran bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali kalau dionceti lah ya. Banyak sekali. Tapi ini fokus bagaimana menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan syahadat itu ya. Maka kita harus tahu apa konsekuensinya.
sudah membaca kalimat syahadat ya. Ada yang bisa baca ini. Ini rukun Islam ada berapa ya? 5. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Menurut ini untuk hadir Bu. Haji nomor 5 puasa Ramadan. Ini menurut hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, duanya itu sepakat hadis sahih dari siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar juga sering disebut Abdurrahman ya. Jadi kalau misalnya Abdurrahman itu bisa, itu maksudnya Abdullah ibnu Umar ya. Kira-kira ini dunia ini syahadati Allah atau syahadatu? Kira-kira gitu. Kira-kira syahadatu atau syahadata atau syahadati? Ya, nggak apa-apa, nggak tahu ya, supaya ngerti ya mengapa kok. Nah, ini sekarang kita baca yang ada harokatnya. Bagaimana itu? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Ya. Yang pertama apa? Syahadatu atau syahadati? Syahadati. Kenapa syahadati? Soalnya itu ada ini Allah. Allah ini harus jarim. Ya. Allah khamsin, maka di sini syahadati. Kalau tidak ada Allah, misalnya tidak ada Allah, misalnya bunyal Islamu khamsun, orang anane ya, isab dari syahadatu alla ilaha illallah. Ya, tapi karena Allah, maka ini syahadati iqomi, itai, haji, saumi. Itu karena ada Allah ini. Jadi Allah ini fungsinya memajrurkan atau ngejerkan ya. Sedikit belajar tentang ini ya. Ini bukan seperti pondok ya, tapi ya sedikit cerita. Oh kenapa kok syahadati? Oh syahadati ini ada Allahnya. Terus tadi ngaji itu saya satu saja. Qad ja'akum. Itu bacaan apa? Idgham mutajah dalnya masuk ke jim. Qad ja'akum, kol-kolannya bisa. Tapi qad kana, dalnya harus kol-kola. Qad kana. Tapi kalau depannya jim itu sejenis sama-sama huruf kol-kolah ya. Jadi qad ja'akum, jangan qad ja'akum. Ya, tadi juga masih ada yang baca minal muhsini. Ada yang mantul-mantul itu contoh ini dikoreksi ya, ini kesalahan haufi ya. Alhamdu minal muhsini. Alhamdu minal muhsini. Jangan dipantulkan. Lam dengan kol-kolah ya. Nah, nanti kalau baca ini saja sekitar 2 saja, dal dengan lam ya. Nah, ya. Sekarang kembali ini. Jadi syahadati yang satu membaca syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini baik ya. Namanya 2 kalimat. 2 kalimat syahadat disebut syahadatain. Ya. 2 tanah haram namanya haram main. Ya. 2 orang laki-laki rijal lain. Ya, ain. Ya. Ini kita bicara
sahadatain wong Jawa angel Jogja dadi sekaten. Wong angel punya foto ya ketan gitu loh. Nah, angel punya apapun ya apem gitu. Ya kalau sekaten itu ada apemnya, jadi ngapu gitu loh. Karena apa? Karena kotokan itu dosa. Jadi ketan. Ya, nomor satu baca 2 kalimat syahadat yang akan kita bicara ini. Yang kedua iqamus shalah, bukan amal sholat, menegakkan sholat ya. Wa ita'iz zakah wal hajjil bait was shaumi ramadan. Hajjil bait itu adalah menuju tanah suci. Jadi orang-orang yang menuju tanah suci itu disebut haji. Keren ya. Hajjul bait menuju ke tanah suci. Nah, hajjah itu bergetar. Ya, hajjah menuju. Nah, sekarang yang di sini ini kita sedang menuju Mekah enggak? Enggak. Sebenarnya hajjul bait menuju Mekah. Marilah kita bersolawat kepada Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak? Nabi Muhammad kira-kira haji enggak? Haji Abu Bakar ada enggak? Haji Umar ada enggak? Di orang itu oh haji itu menuju ya, itu rukun Islam yang keempat di sini orang bilang mengatakan rukun yang ke-5 bolehlah enggak salah ya. Ya 5. Karena ini 4 ini gak berhubung lakon, tapi menurut konstruksi hadis seperti ini ya, haji menuju, maka labbaika aku memenuhi panggilanmu itu menuju nanti. Lah nek wis bali kowe udah haji itu haji. Tetapi itu memang itu konspirasi dulu pada zaman Belanda. Itu gonita ini tidak mau haji kemudian gerewong bagi haji kemudian kayak tekan Indonesia bisa beruntah dan coba itu kita bojol oleh pengalaman sekolah Arab berontak Belanda itu di Ponegoro berontak haji itu haji jauh kan begitu. Nah saya kira haji berontak pemerintahan yang boleh atau enggak? Ya. Karena dulu dititeni menggeneri ya dikerjai ketu putih. Tidak ada syarat haji itu memakai ketu putih. Tapi sudah umum, sudah biasa. Enggak apa-apa itu orang ya. Orang itu ya mana saya kalau kemana-mana itu nggak topi, juga boleh ya. Terus ada itu di kan abang hijau ada ya kalau mulai misalnya 2000 atau berapa topi saya bos gitu. Nanti kalau saya pakai kartu putih haji gitu teman ya atau kiai gitu ya itu kan sudah umum ya. Iya haji ini masuk orang oke lah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak disebut haji ya pokoknya kedudukannya Nabi lebih tinggi daripada haji. Abu Bakar tidak disebut Abu Bakar kok orang bel-bel ya. Abu Bakar muridnya As-Siddiq ya. Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib orang yang bel-bel ya. Maka haji itu sudah memenuhi panggilan Allah. Dan kalau mabrur itu punya kedudukan yang sangat tinggi ya. Tinggi sekali ya. Tetapi nanti kalau tergelincir dari tinggi ya menjadi hina ya, maka kita itu yang sudah haji itu punya tanggung jawab untuk tetap mempertahankan mabrurnya
supaya diberi kemudahan. Jadi mabrur tidak hanya di Mekah saja, mabrur. Dan yang akan berangkat semoga diberikan kemudahan ya. Dan mabrur, ya. Jogo mabrur itu angin ya. Dan ketika haji kan memang sudah dicurahkan gitu, baru tekan tanah air untuk menjaga mabrur. Kayak, itu ketika haji itu ada debat saja ya, debat tidak boleh, karena padu ya, padu ya, dan kalau sudah tanah sedikit, sedikit saja sudah marah ya toh, ya, mari kita kendalikan hati kita, kurang dari kita, mudah-mudahan yang sudah haji tetap mabrur, amin. Kemudian konsekuensinya ini asyhadu alla ilaha illallah ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah itu ada yang mengartikan Tuhan ya, tidak ada ilah yang pantas atau yang boleh disembah selain Allah ya toh? Kalau diartikan Tuhan berarti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Tuhan yang disebut selain Allah itu bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka yang disebut mereka sebagai Tuhan selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau ilah disebut Tuhan ya, maka ini para mufassir mengatakan tidak ada ilah sesembahan, la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah ya. Wa asyhadu anna Muhammadun wa Muhammadan. Nah, kalau tidak ada anna itu Muhammadun ya, kalau tidak ada Muhammadur Rasulullah Bar'ana jadi Muhammadar Rasulullah ya, Muhammadur Rasulullah Bar'ana jadi Muhammadan ya, Muhammadar Rasulullah itu kenarannya kedua ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasul utusan Allah. Bersaksi, syarat bersaksi itu apa satu? Al-ilmu ya, jadi sampai orang ketika apa jadi saksi, misalnya terjadi pencurian ya, kalau sampai merokok sampai bisa berada jadi saksi. Orang tabrakan sampai roh orang ngerti bisa enggak jadi saksi? Jadi saksi itu harus ada ilmu. Yang kedua al-yaqin, syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain harus punya ilmu. Yang kedua syaratnya yakin. Yakin enggak bahwa Allah itu satu-satunya sembahan? Yakin. Satu-satunya, bukan ada yang lain. Maka kalau nanti menjadikan sesuatu menjadi ilah, itulah yang disebut dengan ya. Jadi ilmu dan yakin sampai alhamdulillah sudah punya ilmu punya ya. Dari mana kita tahu adanya Allah? Mulai ciptaannya ya. Semua ini ada, tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Dan sepakat para ulama bahwa sang pencipta itu adalah Allah. Allah itu sebagai ilah, zat yang disembah. Allah itu sebagai Rob. Kalau nanti Robbana itu berarti Allah itu sebagai pencipta, pemelihara, pemberi. Ya, itu adalah Rob. Nah, ilah, Allah sebagai ilah, Allah itu yang diibadahi. Ya. Maka doanya kadang-kadang Allahumma, kadang-kadang Rabbana.
sedang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apa artinya itu? Ya Rabb kami, atina, berikan kami kehidupan yang baik di dunia dan yang baik di akhirat, dan jauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah itu Al-Quran atau Al-Hadis? Itu firman Allah atau perkataan ulama? Nah, kalau firman Allah, kenapa Allah kok bisa berbuat Rabbana atina? Allah mengatakan perkataan Rabbana, hei Tuhan kami. Lah Tuhannya Allah siapa? Coba, Rabbi habli minas solihin. Gimana? Ya Tuhanku, berikan kami anak yang soleh. Itu firman Allah enggak? Firman Allah. Lah Rabbnya Allah siapa? Tuhannya Allah. Kalau begitu Allah punya Rabb. Nah ini kita belajar yang mendetail ya. Jadi begini, Allah itu sedang memuji hambanya ya, yang apa ya, Rabbana atina itu yang ketika di dunia ini berdoanya itu tidak hanya sebatas kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan di akhirat itu ya. Jadi bukan Allah itu berdoa udah saya terus kemudian Allah itu memuji Ibrahim ketika berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami anak yang soleh, Robbi ya. Itu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Ibrahim ini dengar piye ya, bukan Allah yang berdoa supaya diberi anak yang soleh. Kalau ditanya Robbi habli minas solihin, itu wahyu Allah enggak? Wahyu itu firman. Kenapa Allah berdoa? Allah sedang memuji Ibrahim ketika Ibrahim itu kalau minta anak diberi anak yang ya, jadi itu. Jadi kalau tidak dipahami, kalau sampai ketemu orang Kristen diberikan, kalau begitu aku berdoa ya. Ya, kalau banyak artinya itu artinya kalau begitu buat berarti kan begitu ya. Ya, jadi harus dibaca asbabun. Di sinilah Muhammadiyah itu mempelajari Al-Quran tidak sebatas teks, asbabun nuzulnya, kemudian dipelajari dari bayani, pendekatannya tiga ya, bayani, terus burhani, irfani. Ini tidak cocok ini ayat terus diartikan, enggak ya, jadi pakai teori ya. Oleh karena itu kadang-kadang sok berbeda dengan yang lain karena berhati-hati, tidak asal comot ya. Oke. Nah, ini kembali lagi asyhadu alla. Nah, ini yang pertama, tasdiqun bil qalbi, diyakini dalam hati. Artinya sampean iman ya, beriman kok. Ya, terus yang kedua diucapkan dengan lisan. Yang ketiga itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Contohnya ini teh ini manis dah. Ini mau 3.000 manis dah. Ini teh manis, ya ini teh ya. Tahu nih rasa manis itu diapakan? Dicicipi itu diperbuatan, tidak diyakini teh pak ini manis kok enggak, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu ada dua, minal qauli yang diucapkan, wal af'ali dan yang dilakukan. Jadi iman itu tidak laisa bitamani, bukan angan-angan,
wala bitahali dan bukan khayalan, walakin mawaqara fil qalbi, tetapi sesuatu yang masuk menghujam ke dalam kalbu. Ya itu yang di bawah ini. Laisa bitamani wala bitahali, walakin mawaqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Wal amal dan amal perbuatan itu minal qauli, dari ucapan, wal amali dan perbuatan. Nah, jadi iman itu tidak diangan-angan. Oh itu manis, tidak. Jadi dirasakan. Ya, itu iman. Ini menurut Hasan Basri, itu bukan hadis. Hasan Basri itu tokoh ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bayi lahir itu masuk surga. Atau atau bin Wasir atau itu buat tokoh apa ini, tokoh Mu'tazilah. Bayi itu tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Karena apa? Bayi itu hulu amal, hulu berbuat baik kok masuk surga. Tapi orang disiksa kok belum tahu berbuat jadi akoni wasir minato. Lihat berdua tidak orang masuk nggak di tempat ini. Al manzilu bainal manzilatain. Jadi bayi itu nanti kalau meninggal dunia masuk ke suatu tempat di antara dua tempat, di antara surga dan neraka. Nah ini saking bingungnya, ya belum ngerti, orang belum coba kita tempat, kita kan nanti, cuma kan nanti orang ngerti. Ini Mu'tazilah, kesananya di situ. Nah Hasan Basri, bayi itu masuk, termasuk ini wong gemblung. Karena wong gemblung itu tidak menerima taklif, tidak menerima beban, bukan mukafat, yang mencabut Qur'annya Allah, ya toh masuk surga. Orang Timur saja ya. Orang gemblong ya, orang gemblong. Ini pendapat besar pasti gitu ya. Kemarin pendapatnya siapa nih? Pendapat Syekh Utsaimin ini mengatakan tergantung bapaknya. Bapaknya Islam dia masuk surga. Begitu. Nek bapaknya selain Islam itu dia neraka. Itu mau Syekh Utsaimin. Ini pendapat akhirnya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi bagi orang ahli sunnah wal jamaah, bayi mati surga. Jadi kalau ada ibu atau bapak punya anak kecil meninggal dunia, ini investasi tabungan, besok akan menjemput kita di sana. Itu ya, jadi mangisi, maksud gitu. Terus seseorang yang sudah membaca syahadat, ini berarti telah terlahir kembali dengan janji suci. Terlahir kembali, wes lahir dewek dari perut ibu. Ya, ini sebenarnya ini tepatnya bagi orang-orang jahiliyah ya. Mereka telah berbuat dosa besar. Begitu masuk seperti terlahir kembali, dosanya hapus. Itu bacanya Abu Bakar, Umar itu dulu dosa berkelimang dosa, setelah masuk Islam syahadat maka dosanya dihapus. Ya, oleh karena itu istilahnya terlahir kembali, tapi ada janji suci yang tidak boleh diingkari. Janjinya kepada Allah, yaitu bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, maka jangan nyembah selain Allah. Ini yang paling tidak suka Allah itu menjadikan andan, itu tandingan, ya, tandingan. Kudunya nyembah Allah kok masih nyembah yang lain, ya itu tandingan. Itu kan tidak suka. Ya contoh ini di Madura,
boleh dipadu. Satu, esa gitu ya. Terus dengan janji itu, maka dengan syahadat itu sedang ikrar yang mengikat. Kita sudah terikat dengan janji itu, yaitu untuk menjalani hidup dalam ketundukan total. Apa? Menjalani hidup dalam ketundukan total kepada Allah. Urusan keluarga diatur sesuai ajaran Allah, ya. Semua aktivitas ditujukan kepada Allah. Inna sholati wa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan atau alam, Tuhan Rob semesta alam, ya. Inna sholati itu pegangan kita. Ini inna sholati ini jangan hanya diucap kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati diserahkan. Maka sebenarnya orang yang sudah sadar harus menyerahkan seluruh membayar. Nasibnya digantungkan kepada Allah. Kita itu kan ditakdirkan oleh Allah, mungkin gitu ya. Maka semua apapun keputusan Allah harus diterima dengan legowo. Karena apa? Kita sudah pasrah. Kalau kita mau berjalan dari rumah mau ke pasar, baca apa dulu? Kalau berangkat ke kantor, baca apa? Keluar dari rumah, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal ini mewakilkan Allah. Tawakal itu mewakilkan arti yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Maka kalau ketika dari rumah urusan sudah diserahkan kepada Allah, ya saya berarti kita serahkan kepada Allah, ya saya tidak boleh main-main, ya toh. Harus yang gawainya yang benar. Kalau perdagangan ya harus jujur dan sebagainya. Bukan, dari rumah sudah menyerahkan kepada Allah, ya. Total. Jangan dipilih-pilih. Yang sok pilih-pilih itu yang di apa tuh minuna dibatin, watakun dibatin. Apakah kamu akan mengimani sebagian dari Al-Quran itu? Apakah kemudian mengingkari sebagian? Itu orang kafir dikatakan begitu. Orang Yahudi dikatakan dia itu mengimani sebagian tapi mengkafiri sebagian. Kita tidak boleh menjalani hidup dalam ketundukan total. Ayatnya udhulu fis-silmi kafah, kafah. Ya, ben total ya. Terus dan ittiba apa? Mengikuti dengan tulus kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau Allah itu perintah, misalnya kita sholat, kita tunduk kepada Allah. Tetapi dalam melaksanakan itu ittiba Rasul, karena Rasul itu yang menjelaskan begini loh sholatnya, begini loh wudunya, begini manasiknya, begini puasanya dan sebagainya. Dan ini dicontohkan oleh Rasul, ya. Maka konsekuensinya orang yang yang apa ini sudah baca syahadat ini harus terikat dengan perjanjian itu untuk menjalani hidup dalam ketundukan total kepada Allah dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi cara ibadahnya ya cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu keistimewaan muwahhidin.
Muwahhidin ini dari kata wahidun. Wahidun itu kira satu. Muwahhidin orang-orang yang mengesahkan Allah. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah. Oke? Nah, ini ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3540. Ya ibnu Adam, ya. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Hei anak Adam, jika kamu datang kepadaku besok ya, kepada Allah bi qurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi, dengan dosa sepenuh bumi. Urabil ardi, urbin bumi ya. Nah, ini maknanya sepenuh bumi. Hai para muwahhidin, jika kamu besok datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, akan kok? Summa lakini, kemudian kamu bertemu denganku, la tusrik bihi syai'a, dan kamu tidak menyentuhkan sesuatu dengan aku, asal dari dia. Jika dosanya banyak, asal kamu tidak sirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan memberimu maghfirah sebesar bi qurabiha, sebesar sepenuh bumi. Biar itu kembali kepada biqurabil ard, sepenuh bumi. Kalau ini uang ini uang yang mengesahkan Allah seperti kita, kalau dosanya besar, asal tidak sirik, semuanya dihapusi. Dalilnya mana? Dalilnya Innallaha surat An-Nisa ayat 34, insyaallah. Innallaha la yusyriku bihi syai'a, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ya, jadi sing penting ojo syirik ya. Nek ono zina kena ya ora. Nek ono rasane ora. Ya, rasane itu ya nanti ampuni ya. Nah, tapi nanti bisa bangkrut. Bisa bangkrut ya. Bisa menyakiti hati orang ya loh. Kita punya pahala banyak ya loh. Bisa bangkrut ya. Misalnya diutang orang utang. Nah, dunia bebas. Ya, tapi lama-lama nanti akan dikembalikan, akan ditanya. Kapan dulu utang? Kamu sekarang sudah tidak membawa harta benda. Mau disangkan apa? Disangkani dengan pahala. Bangkrut ya. Oleh karena itu, tapi wali-wali, penting jangan bukan penting apa ya? Asal tidak sirik itu diampuni Allah. Nah, Allah sirik, semua kebaikan hapus. Nah, ini ya begitu guys. Nah, semua dosa sekecil apapun itu berbahaya kalau dilakukan secara terus-menerus, berbahaya. Tetapi yang itu insya Allah bisa diampuni. Tapi kalau sirik maka semuanya harus. Ya, itu keistimewaan orang muwahhidin. Jadi harapan masuk surga itu ada. Asal mengesahkan, ada yang mengesahkan ya jadi tidak mampu tinggal meneliti. Terus kayaknya tapi kudu rono, kalau kayak nah, ada 3 tempat yang diizinkan oleh Nabi untuk mengunjungi sebagai tempat yang mubarakah. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjid Haram. La tusaddur rihal, kata Nabi, tidak boleh mempersiapkan ya dengan sungguh-sungguh untuk menghadiri satu tempat kecuali 3 ini. Persiapan. Ini maksudnya begini, 3 tempat ini punya keberkahan yang khusus. Diterangkan kalau sholat
Di Masjidil Haram berapa ribu? 100. Kalau di Masjid Nabawi, nah, ini sudah diterangkan oleh Rasul. Lainnya tempat itu kecuali masjid sama, kuburan itu sama, sama. Karena yang kalau kebetulan lewat kita ambil situ ya boleh kita itu. Atau misalnya saya punya orang tua di Magelang, saya boleh. Kalau kita virus mudik ya. Tapi sejarahnya ya sejarah yang syar'i ya. Dia di sana malah minta lagi. Nah kalau kita ke tempat yang itu kan ada tujuan nyomen apa nyorono men apa itu kelirunya di situ. Kalau ke sana hanya sekedar berdoa semoga ahli kubur diampuni dosanya itu boleh. Ini sok kali itu kalau ke sana itu juga punya nyomen ono pinole jadi kabul itu. Jadi ada tempat ya. Nah, ini keistimewaannya keistimewaan orang muhyiddin. Semoga kita bisa menjaga keimanan kita tetap dalam posisi muwahhidin sebagai orang-orang yang mengesahkan Allah secara sungguh-sungguh. Terus terhinanya musyrikin. Tadi jelas ya, musyrikin tidak akan diampuni dunia. Terhina musyrikin orang-orang musyrik ya. Ini terhina ya. Terhina di surat Al-31 ya. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas samai, maka seakan-akan mereka itu terlempar dari langit. Ya, derajatnya sudah tinggi, sirik mereka terlempar dari langit. Fatah tofu oli, kemudian disambar elang. Derajatnya tinggi, sirik dilempar dari langit, disambar elang. Elang ini sukanya apa ya? Makan bagian. Terus disambar masih lagi atau tahwi bihirri, atau dibawa kabur angin fi makanin sahih, sampai ke tempat yang sangat jauh. Tiba sekong langit tekan kene wis hina banget kok masih terlempar jauh. Ini gambarannya orang yang musyrik. Asbab nuzulnya ini atau ini tafsirnya begini. Orang-orang musyrik itu ketika dicabut apanya? Nyawanya. Sebenarnya pintu-pintu surga itu terbuka, tapi tidak semua orang bisa masuk pintu surga kecuali dengan amalnya ya. Lihat orang musyrik itu nyawanya sudah sampai sana, tidak bisa masuk, terus dilempar oleh malaikat, itu disambar dulu dan terlempar jauh. Iya, jadi ini menggambarkan rohnya orang musyrik itu tidak bisa merobos sampai ke langit. Ini surat Al-Hajj. Ya, termasuk orang yang sudah haji, saya katakan derajatnya itu tinggi. Tapi di sana melakukan sesuatu kesyirikan. Ada enggak kira-kira yang haji melakukan kesyirikan? Udah derajatnya sudah tinggi, lempar jauh. Ada yang kasarnya tiru-tiru kok. Lah kanya uyel-uyelannya, dorong-dorongannya nyekel sak oleh itu gaung begitu. Muridnya tiru-tiru ngarepe.
Oleh karena itu kan perlu ada bimbingan haji supaya ini terhindar dari perkara sirik. Terus bawa waktu, pokoknya Bali itu dari suge, ada nggak kira-kira itu? Iya, memang sebenarnya kok dia. Nah itu yang dia itu yang kedudukannya sudah tinggi, jadi dia akan terlempar menjadi hina-hina. Ya, maka wati-wati kita baik yang sedang haji maupun tidak jauhi perbuatan syirik. Ya, jauhi perbuatan syirik. Rasul bersabda, Masya, ittaqu hadza syirk, takutlah kamu pada syirik. Fa innahu afa min dabibin nar. Syirik itu seperti samar, ya, seperti langkahnya semut. Di hadis yang lain, semut hitam di atas batu hitam pada kegelapan malam. Ketok banget ini syirik itu ya gue, masih teropong dengan kaca mata hitam, ya syirik begitu. Ya, lah sahabat tanya, wahai Rasul, kalau syirik itu sama, bagaimana kita mengatasi? Ke orang ketok bedanya sama, itu samar. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, Bayu, Bayu, alhamdulillah, anakku saya ini udah berbakat, isi satu mobil, omai anyar, tujuannya solihah. Kita bersyukur apa pamer? Lah, ini pamer termasuk syirik kecil loh. Samar orang gue, tapi alhamdulillah. Nah, maka sahabat tanya, kegandengan syirik itu sama, bagaimana kita mengantisipasi? Oh, mulai dengan ini, Nabi mengajari doa ini ya. Ini siapa lagi? Allahumma inni a'udzubika. Ayo, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a, an usyrika bika syai'a, wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a, wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui. Dari syirik yang aku ketahui. Aku berlindung dari syirik yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun dari syirik yang tidak aku ketahui, yang sama ya. Jadi sing diketahui itu dilindungi supaya tidak kena syirik ya. Oh ini syirik, hindari. Oh ini syirik, ya, hindari. Nah orang sing orang itu lima anda, wa astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu terhadap syirik-syirik yang khaufi, yang sama-sama. Oke ya, ini dihafalkan. Kalau tidak hafal, di-share. Apa sudah hafal? Boleh bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Mana? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya lihat cukup sekian dulu, sudah waktunya habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lengkapi dengan harokatnya, tak lengkapi dengan artinya, tak kirim ke grup ya. Terus sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.